Baiklah, kita akan mulai dengan agenda pertama. Dan Ibu sekalian, dalam agenda pertama PUBEX, kami akan memaparkan beberapa kondisi terkini perusahaan, baik dalam bisnis maupun organisasi. Hal pertama yang kami paparkan adalah tentang perubahan direksi dan komisaris perseroan. Perubahan direksi dan komisaris perseroan ini telah disetujui dalam RUPS Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2022 lalu. Tujuan dari perubahan tersebut merupakan salah satu bukti dari terdapatnya alih generasi pemegang tongkat kepemimpinan di perseroan sekaligus simplifikasi terhadap struktur sehingga diharapkan perseroan dapat bergerak lebih lancar lagi ke depan. Adapun komposisi Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah Ibu Aminah Danis sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Bapak Ahmad Danis. Beliau didampingi oleh Bapak Minarul Zain selaku Komisaris Independen dan Bapak Muhammad Hamid selaku Komisaris yang baru di tahun 2022 menggantikan Bapak Michal Al-Bahwal sebagai Komisaris sebelumnya. Sementara di jajaran direksi perseroan saat ini adalah Bapak Sofwan Farisi selaku Direktur Utama Perseroan. Beliau didampingi oleh Bapak Krisman Jayadi selaku Direktur Operasi dan Bapak Soeharto Nur Cahyono selaku Direktur Keuangan yang baru di tahun 2000 dan Bapak Muhammad Hamid sebagai Direktur sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam agenda pertama PUBEX kami akan memaparkan beberapa kondisi terkini perusahaan. Selanjutnya, kami sampaikan juga beberapa pengkinian terkait segmen bisnis kelolaan perseroan, entitas terkonsolidasi dalam laporan perseroan serta cabang utama perseroan. Untuk segmen bisnis, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami baru saja melakukan penyederhanaan segmen bisnis kelolaan menjadi 3 bagian besar saja, yaitu segmen jasa inspeksi dan sertifikasi, jasa penunjang operasi, dan jasa konstruksi dan kegiatan lepas pantai. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, di mana segmen jasa konstruksi kami pisahkan dari jasa kegiatan lepas pantai. Penyatuan jasa konstruksi dan kegiatan lepas pantai juga merupakan upaya perseroan untuk mempermudah koordinasi untuk pekerjaan dalam proyek yang memiliki keahlian yang hampir sama. Adapun untuk entitas terkonsolidasi dalam perseroan, dapat kami laporkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2022 ini, perseroan secara resmi telah mengganti nama PT Suprako Deepwater menjadi PT Suprako Daya Wisesa. Penggantian nama ini lebih disebabkan terjadinya perubahan fokus bisnis SDW yang semula hanya pada kegiatan jasa penunjang operasi lepas pantai menjadi jasa penunjang operasi yang lebih bersifat umum. Selain itu, diharapkan melalui SDW ini, portofolio proyek dari klien non-migas dapat lebih ditingkatkan lagi sebagai bagian dari diversifikasi bisnis perseroan. Yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini, perseroan masih tetap mempertahankan area operasinya melalui cabang-cabang yang tersebar di 9 kota, termasuk Head Office Jakarta. Pemilihan cabang ini tentu saja telah berdasarkan atas analisa potensi pasar serta klien, baik existing maupun potensial. Selain itu, proses monitoring atas kinerja cabang pun dilakukan secara berkala, sehingga apabila terdapat suatu potensi masalah dapat ditangani dengan segera. Sesuai dengan misi dan visi perseroan, di mana kepuasan pelanggan dan mutu layanan yang diberikan senantiasa sesuai standar internasional, perseroan selalu senantiasa memperhatikan sertifikasi mutu yang dimiliki agar menyesuaikan kondisi terkini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya pemutakhiran terhadap sertifikat ISO 9001 dan 14001, serta perubahan sertifikat ISO dari 18001 menjadi 45001. Selain itu, Gedung Radian Group sebagai kantor pusat perseroan juga telah mendapat sertifikasi EDGE atau Excellence in Design for Greater Efficiencies
yang digagas oleh IFC, International Finance Corporation, atas keberhasilannya menerapkan penghematan penggunaan sumber energi alam di dalam pelaksanaan tata kelola sarana kantor pusat perseroan. Gedung Radian Group ini juga telah berhasil mendapatkan sertifikasi Greenship gedung terbangun kategori Silver dari Green Building Council Indonesia. Selain itu, perseroan juga tetap berusaha untuk menambah sertifikasi keahlian lainnya. Sementara untuk portofolio klien, meskipun komposisi saat ini klien migas masih sangat dominan, namun demikian, perseroan tetap berkomitmen untuk menambah portofolio klien di sektor energi non-migas. Adanya pergantian kontraktor karya migas dari perusahaan multinasional menjadi perusahaan dalam negeri telah menjadikan komposisi portofolio antara keduanya kini menjadi berimbang dengan Pertamina Group dan Medco Energi sebagai portofolio klien dalam negeri terbesar. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan bisnis perseroan dalam mengerjakan kontrak dengan klien, tentu saja terdapat peran aktif dari beberapa partner penunjang perseroan. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada partner-partner kami tersebut. Dimulai dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang saat ini berperan aktif menyalurkan kebutuhan pendanaan proyek-proyek melalui beberapa alternatif skema. Diharapkan ke depannya kerjasama ini akan terus berlanjut dan akan semakin banyak lagi proyek-proyek yang akan didanai oleh kreditur-kreditur kami tersebut. Selain itu, kami juga memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada para partner bisnis di proyek yang telah turut serta menjalankan kewajiban kontrak secara bersama-sama melalui konsorsium, baik sebagai pemberi asistensi dalam hal terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek, kerjasama teknis operasional, dan pendanaan proyek serta lainnya. Terakhir, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada asosiasi-asosiasi tempat kami bernaung, baik dalam konteks bisnis umum, pekerjaan detail teknis lapangan, maupun dalam konteks kami selaku perusahaan terbuka. Memasuki agenda pertama, marilah kita dengarkan paparan pembuka dari narasumber kita, yaitu Bapak Sofwan Farishi, selaku Direktur Utama PT Radian Utama Internship Tbk, terkait kontribusi RWIS pada acara G20. Kami persilahkan kepada Pak Sofwan. Ya, terima kasih Ibu Mona. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami ingin menjelaskan sebelum ke G20 bahwa untuk pertama kalinya pada tahun ini kami telah meluncurkan atau melaporkan sustainability reporting sebagai kewajiban kami sebagai perusahaan publik kepada pihak Bursa Indonesia dan OJK. Perlu diketahui bahwa sustainability reporting tahun 2021 ini adalah wujud nyata dari kami sebagai perusahaan yang mendukung program pemerintah dalam mencapai target-target yang mendukung untuk SDGs, Sustainability Development Goals dari dunia, di mana pemerintah mendapatkan target dan target itu disampaikan kepada para perusahaan-perusahaan di bawahnya, sehingga SR 2021 adalah merupakan komitmen kami dan kontribusi kami dalam membantu program pemerintah untuk SDGs dan juga untuk climate change. Terkait dengan climate change ini, bahwa baru-baru ini kami Radian Utama Group mendapatkan kepercayaan oleh Kemenko Marves, juga Provinsi Bangka Belitung, Pemda Belitung, dan juga dari kawasan ekonomi khusus untuk bekerja sama membuat sebuah program yaitu Zero Emission Green Energy Based Sustainable Water Resources and Plan, di mana mereka pada saat itu kami telah membuat suatu pusat energi renewable pada Sustainability Resources Water dari kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang di Belitung. Sumber air inilah yang akan digunakan oleh seluruh delegasi pada meeting G20 di Belitung dimulai pada hari ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 September. Jadi untuk pertama kalinya kami telah berkontribusi dan juga
solar floating kami menjadikan showcase dari Pemda, menunjukkan bahwa keseriusan pihak Pemda, provinsi, dan juga Kemenko Marves, dan juga pemerintah Indonesia tentang keseriusan untuk menjaga lingkungan dan juga suhu bumi tidak bertambah lebih dari 1,5 derajat Celcius. Saya kira itulah fungsi kami. Dan sudah nyata dan sudah diresmikan kemarin tanggal 6 September. Demikian saya kira sekilas mengenai contoh program dan keseriusan kami menghadapi atau mendukung tentang Net Zero Hub oleh pemerintah. Di luar dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kami sudah mendapatkan green building, green ship untuk seluruh gedung head office kami di Jakarta. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Ibu Mona untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sofwan Farishi. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kedua kita, yaitu Direktur Keuangan Bapak Soeharto Nur Cahyono, untuk menyampaikan paparan berikutnya. Kami persilahkan kepada Pak Soeharto Nur Cahyono. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kami akan memaparkan kinerja keuangan perseroan hingga paruh pertama tahun 2022 ini, yang seperti biasa akan kami awali dengan perolehan proyek baru, lantas dilanjutkan dengan laporan laba rugi, kemudian posisi keuangan, dan terakhir laporan arus kas perseroan. Tentu saja pemaparan kami ini merefleksikan angka-angka konsolidasian perusahaan beserta 3 entitas anak lainnya. Baik, saya awali dari perolehan proyek baru. Alhamdulillah, pada semester pertama ini perolehan proyek baru perseroan telah mencapai 1,6 triliun. Bahkan di bulan Juli perolehan tersebut telah menjadi 1,76 triliun, yang artinya ini telah melebihi dari perolehan proyek di tahun 2021 lalu, total setahunnya yang mencapai 1,38 triliun. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kami semua, yang alhamdulillah selama pandemi kemarin kami dapat bertahan, dan di tahun ini kami dapat meningkatkan kembali perolehan proyek tersebut. Untuk targetnya sendiri, kami menargetkan mendapatkan total proyek sebesar 2 triliun hingga akhir 2022 nanti. Untuk komposisi proyeknya sendiri, kami dapat laporkan bahwasanya segmen jasa penunjang operasi masih mendominasi sebesar 73%, kemudian dilanjutkan oleh segmen jasa inspeksi sebesar 20%, dan segmen jasa konstruksi dan kegiatan lepas pantai 7%. Ini cukup agak sedikit terjadi bergeseran, di mana jasa inspeksi tahun ini lebih banyak, ya. Hal ini dikarenakan mulai maraknya kembali kegiatan selama pandemi 2 tahun lalu. Itu beberapa kegiatan terkait dengan inspeksi ditunda untuk sementara. Sementara untuk komposisi klien sendiri tahun ini 30%
31% dari total new win kita itu didominasi oleh Pertamina Rokan. Hal ini merupakan refleksi dari selesainya handover pekerjaan dari kontraktor sebelumnya di blok Rokan tersebut, yaitu Chevron Indonesia, kepada Pertamina Rokan tersebut. Meningkatnya perolehan kontrak selama tahun 2022 ini tentu saja meningkatkan on-hand project kita. Perolehan on-hand project kami dilaporkan meningkat sebesar 1 triliun dari sebelumnya 3 triliun di tahun 2021 lalu menjadi 4 triliun hingga akhir semester pertama 2022 ini. Namun demikian, perlu Bapak Ibu sekalian catat bahwasanya peningkatan on-hand kontrak serta perolehan proyek ini tidak serta-merta berdampak instan terhadap kenaikan pendapatan perseroan. Hal ini dikarenakan faktor pendapatan perseroan tersebut merupakan kombinasi antara perolehan proyek di tahun-tahun sebelumnya, perolehan proyek tahun ini, dan tentu saja utilisasi nilai kontrak tersebut. Meskipun kami terakhir mendapat laporan bahwasanya tren terjadi peningkatan untuk utilisasi kontrak-kontrak tersebut. Demikian untuk perolehan kontrak baru dan on-hand project yang telah diperoleh oleh perseroan selama semester pertama 2022. Kemudian kita lanjutkan dengan kinerja perseroan terkait dengan laporan rugi laba. Nah, ini dia terkait dengan perolehan rugi laba perseroan. Dapat kami laporkan bahwasanya pendapatan perseroan mengalami peningkatan sebesar 9,1% dari periode yang sama di tahun 2021 lalu, di mana hingga Juni 2022 ini kami telah membukukan pendapatan sebesar 825 miliar dibandingkan tahun lalu yang sebesar 755 miliar. Faktor peningkatan pendapatan inilah yang merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan laba yang dihasilkan oleh perseroan pada tahun ini. Kemudian untuk komposisi pendapatan sendiri, segmen jasa penunjang operasi masih memiliki kontribusi terbesar, yaitu sebesar 60%, sementara jasa konstruksi dan lepas pantai 31% dan jasa inspeksi 9%. Hal ini memang sedikit berbeda dengan peningkatan perolehan proyek tadi yang jasa inspeksi lebih besar dibandingkan jasa konstruksi dan lepas pantai, karena saat ini proyek-proyek yang diperoleh oleh jasa inspeksi baru kita peroleh di kuartal kedua tahun 2022, sehingga perolehan pendapatannya pun belum terlihat di semester pertama ini. Untuk gross profit dan gross margin sendiri kami laporkan meningkat dibanding tahun lalu, gitu ya. Kalau gross profit tentu saja ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan, sementara gross margin ini terkait dengan terjadinya perubahan komposisi pendapatan kami, di mana beberapa jasa penunjang operasi yang bersifat operasional maintenance itu cukup banyak di tahun ini. Dari situlah kami mendapatkan kenaikan gross margin. Sementara untuk operating profit dan operating margin sendiri itu mengalami kenaikan berbanding lurus juga dengan peningkatan gross profit dan gross margin, meskipun untuk tahun ini overhead kami mengalami sedikit peningkatan selama 2 tahun pandemi lalu kami turunkan akibat adanya efisiensi. Namun tahun ini kami akan coba untuk di tengah-tengah beberapa kenaikan harga-harga gitu ya, kami akan mencoba untuk mempertahankan tingkat overhead yang optimal. Untuk net profit dan net margin ini juga mengalami peningkatan, dan alhamdulillahnya kami juga berhasil meningkatkan kembali rasio
tingkat bunga kami terhadap pendapatan, di mana ini sangat tergantung dari kecepatan kami dalam melakukan penagihan ke klien dan diskusi kami dengan pihak kreditur terkait dengan tingkat suku bunga yang berlaku. EBITDA dan EBITDA margin sendiri juga mengalami kenaikan. Hal ini semata-mata karena proyek Meliwis yang kami telah selesaikan tahun lalu, depresiasinya sudah mulai fully depreciated dimulai dari Q4 tahun 2021 lalu. Demikian untuk pemaparan kami terkait dengan laporan laba rugi perseroan. Kami lanjutkan dengan laporan posisi keuangan perseroan. Kami awali dari aset. Untuk aset kami laporkan secara total meningkat 4,6%. Ini merupakan kombinasi antara peningkatan di aset lancar sebesar 15,2%, disertai dengan penurunan di aset tidak lancar sebesar 8%. Peningkatan aset lancar ini semata-mata dikarenakan adanya peningkatan piutang dagang. Peningkatan piutang dagang ini tentu saja berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan perseroan. Sementara penurunan dari aset tidak lancar merupakan refleksi dari adanya depresiasi atas aset tetap, terutama sekali dari aset proyek Meliwis. Di sisi lain kami juga tahun 2022 ini sedikit sekali melakukan investasi, sehingga depresiasinya sangat mengurangi aset tetap kami di tahun 2002 ini. Sementara untuk liabilitas dan ekuitas, total liabilitas kami bertambah 4,8%. Hal ini merupakan refleksi dari peningkatan liabilitas lancar sebesar 12% dan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 17,6%. Peningkatan liabilitas jangka pendek ini merupakan hasil dari peningkatan yang terjadi di utang bank jangka pendek dan juga utang dagang. Tentu saja lagi-lagi hal ini sejalan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan perseroan. Sementara untuk penurunan di liabilitas jangka panjang ini terjadi semata-mata dari adanya pembayaran cicilan kami terhadap utang sindikasi bank jangka panjang untuk proyek Meliwis. Sementara untuk peningkatan di equity sebesar 4,4% ini merupakan refleksi dari adanya kenaikan laba bersih perusahaan di semester pertama 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kami tetap berusaha senantiasa untuk mempertahankan debt covenant dari kreditur kami. Kami tetap selalu melakukan monitoring secara berkala terhadap debt covenant tersebut, yang mana hingga saat ini kami laporkan debt covenant tersebut dapat terjaga dengan baik, meskipun kami memang memahami terjadinya peningkatan hari perputaran modal kerja kami. Namun kami mendapatkan bahwasanya hal itu merupakan siklus biasa buat kami, karena di saat yang sama kami menerima proyek-proyek baru yang sangat cukup signifikan di kuartal kedua, yang menyebabkan seperti di siklus proyek kami itu di awal-awal selalu perputaran modal kerjanya lebih lama dibandingkan pada saat nanti proyek sudah ongoing. Demikian kami laporkan untuk laporan posisi keuangan. Selanjutnya kami akan laporkan terkait dengan laporan arus kas perseroan. Dapat Bapak Ibu lihat bahwasanya cash flow kami dari operating memang mengalami penurunan. Hal ini semata-mata sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan, bahwasanya terjadi peningkatan hari perputaran modal kerja. Namun kami sampaikan tadi bahwasanya hal ini bersifat sementara, karena
baru masuknya proyek-proyek di kuartal kedua tahun 2022. Sementara untuk cash flow yang berasal dari financing dan investing activities mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Hal ini semata-mata karena sudah tidak adanya lagi spending terkait dengan proyek Meliwis di tahun 2022 ini. Demikian kami sampaikan untuk laporan arus kas, sekaligus ini merupakan pemaparan terakhir kami terkait dengan kinerja perseroan selama paruh pertama 2022 ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Mona. Kami persilakan. Baiklah, selanjutnya kami akan menayangkan video proyek-proyek yang kami dapatkan di tahun 2022 ini. Silakan menikmati.
Rock bottle on the track, boy. Ibu, para peserta PUBEK sekalian, setelah kita menyaksikan tadi beberapa video terkait dengan aktivitas proyek-proyek yang dikerjakan oleh perseroan, sampailah kita pada acara pamungkas, agenda pamungkas kami yang kami akan jelaskan beberapa action plan yang kami akan kerjakan baik di sisa waktu tahun 2022 ini maupun sebagai bagian dari kegiatan kami juga di tahun-tahun mendatang. Kami selalu membagi action plan ini berdasarkan kami sebut 4 kuadran, yaitu kuadran komersial, operasional, organisasi, dan finansial. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari kuadran komersial kami, di mana kami kedepannya akan berusaha untuk membuat entitas-entitas yang ada di dalam grup ini menjadi spesialis-spesialis untuk menggarap bisnis-bisnis, segmen-segmen bisnis, baik yang ada sekarang maupun kami rencanakan ke depannya. Selain itu juga kami juga tetap akan melihat beberapa opportunity untuk melakukan penetrasi baik di segmen bisnis kami sekarang maupun di area tempat kami beroperasi. Selain itu, pemilihan portfolio klien dan proyek tentu saja kami tetap akan lakukan
dalam rangka melakukan diversifikasi usaha, di mana sebelumnya kami juga telah menjelaskan bahwasanya klien-klien non migas kami akan terus tambah perolehannya di tahun-tahun mendatang. Demikian juga proyek-proyek, terutama sekali proyek-proyek yang sebisa mungkin berhubungan dengan sustainability ke depannya. Demikian juga untuk beberapa bisnis yang masih kami inkubasi, terutama sekali dalam bisnis energi baru dan terbarukan, kami juga akan terus memonitor roadmap yang telah kami tetapkan sebelumnya. Itu untuk terkait dengan segmen komersial kami. Sementara untuk operasional, kami tentu saja dengan peningkatan proyek ini kami harus tetap berhati-hati untuk melihat potensi-potensi proyek ini agar tetap dapat pada akhirnya menghasilkan profit bagi perusahaan. Oleh karena itu, kami sudah mencanangkan untuk melakukan improvement dalam risk management kami, terutama sekali risk management terkait dengan proyek, dimulai dari kegiatan tender yang kita lakukan dan terutama sekali monitoring selama proyek berjalan. Selain itu, kami juga akan terus melakukan optimasi dari sumber daya yang kami miliki, orang, alat, teknologi, gitu ya. Terutama sekali untuk teknologi informasi, kami juga sedang melakukan perencanaan untuk melakukan adaptasi beberapa teknologi yang kami harapkan dapat menunjang segmen-segmen bisnis kami dapat berjalan lebih kencang lagi ke depannya. Sementara untuk organisasi sendiri, adanya pandemi selama 2 tahun ini membuat kami aware bahwasanya mungkin terjadi pergeseran atas culture yang mana kami saat ini berusaha untuk melakukan kembali, membangun kembali culture yang sebelumnya telah ada di organisasi kami. Selain itu, penentuan KPI, adanya KPI yang balance, KPI yang proper untuk setiap fungsi juga akan kami tekankan kembali untuk tahun-tahun mendatang. Tentu saja untuk organisasi sendiri kami akan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara optimalisasi organisasi ini dengan kebutuhan bisnisnya. Sementara untuk aset kami, yaitu orang-orang kami gitu ya, kami juga akan berusaha menjaga keseimbangan antara kapasitas yang dimiliki, load pekerjaan, dan tentu saja benefit yang teman-teman tersebut dapatkan. Sementara untuk sisi finansial sendiri, tentu saja kami selalu akan berusaha untuk memperkuat struktur keuangan kami, bukan hanya struktur pemodalan, terutama sekali struktur pemodalan gitu ya. Dalam hal ini kita akan selalu berusaha meningkatkan margin keuntungan kami dan tentu saja laba bersih kami untuk kedepannya. Di sisi lain juga kami sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan pendanaan kami melalui kerjasama dengan para kreditur kami, karena kami juga menyadari kedepannya pertumbuhan proyek-proyek mungkin akan lebih bagus dibandingkan tahun ini tentunya. Yang terakhir, kami juga sedang melihat adanya opportunity bila dimungkinkan melakukan beberapa corporate action yang saat ini masih dalam tahap yang sangat prematur. Namun demikian kami sampaikan untuk agenda ke depan aktivitas kami.